Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Divani Pangstika dengan NPM 2215061036. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir dari praktikum Sistem Basis Data 2024 di judul 2 yaitu CDM dan PDM atau konsep data model dan juga physical data model. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai CDM dan juga PDM dari sebuah artikel yang saya ambil yang berjudul Perancangan Pengelolaan Data Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhan Ratu menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD). Yang mana jurnal ini ditulis oleh Ratih Nurmanasari, Syahrana Pinem, dan Uswah Nurhalifah pada Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Informasi volume 9 nomor 1 diterbitkan pada Februari 2023. Adapun latar belakang dari perancangan pengelolaan data pelabuhan Ratu ini, jadi pelabuhan perikanan itu merupakan pengembangan industri perikanan yang penting di perairan negara Indonesia. Nah, salah satunya itu ada di wilayah Sukabumi, tempat Pelabuhan Ratu ini. Nah, jadi di Pelabuhan Ratu ini banyak tempat-tempat seperti pusat perikanan dan juga ada nelayan, ada kapal, koperasi dan lain-lainnya. Sehingga dibutuhkan perencanaan atau perancangan data untuk mengelola tempat pelabuhan perikanan ini. Nah, rancangannya ini dibuat dengan menggunakan IRD dan diimplementasikan pada konseptual data model dan juga physical data model. Nah, sehingga diharapkannya dari perancangan pengelolaan data ini bisa digunakan atau bisa sebagai gambaran oleh PPN Pelabuhan Ratu ini untuk mengelola data yang ada di pelabuhan tersebut. Seperti itu. Jadi di sebelumnya pada judul pertama praktikum SBD itu ada mengenai IRD dan dari artikel tersebut saya sudah membuat IRD-nya dan kemudian kali ini saya akan membuat CDM-nya. Di sini saya telah membuat CDM-nya atau Conceptual Data Model. Jadi Conceptual Data Model ini sendiri itu menggambarkan struktur data secara logis dan CDM ini memiliki objek-objek seperti entity, relationship, dan juga atribut. Nah, jadi di perancangan data pelabuhan perikanan di Pelabuhan Ratu ini, di sini ada 5 entitas pada perancangan datanya, yaitu yang pertama ada entitas pelabuhan, dan yang kedua ada kapal, kemudian ada koperasi, ada entitas nelayan, dan yang terakhir ada entitas ikan. Nah, di setiap entitas ya, ini ada atribut-atributnya. Misalkan kayak di sini di pelabuhan ini mempunyai atribut seperti ID pelabuhan, nama pelabuhan, kelas pelabuhan, nomor WPP, provinsi, status operasional, pengelola terintegrasi PIPP. Kemudian untuk kapal itu sendiri ada ID kapal, nama kapal, jenis kapal, ukuran kapal, pelabuhan asal, pelabuhan tujuan, keberangkatan, dan lain-lain. Koperasi ada ID anggota, nama anggota, alamat nasabah, dan juga entitas nelayan itu ada ID nelayan, nama nelayan, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan domisili. Kemudian untuk ikan itu ada ID ikan, jenis ikan, dan harga ikan. Nah, kemudian atribut ini itu dirangkai dengan jenis tipe data yang bermacam-macam. Ada yang karakter, itu misalkan untuk ID dia karakter dengan panjang karakternya itu 10, dan ada nama pelabuhan dia varchar, tipe datanya varchar dengan panjangnya itu 20, dan di sini juga ada tipe data date and time yang digunakan pada atribut keberangkatan di entitas kapal. Nah, kemudian
kelima entitas ini memiliki relasinya masing-masing. Nah, di sini yang pertama ada pelabuhan dan koperasi. Dia memiliki relasi one to many. Di sini pelabuhan memiliki relasi yang bernama memiliki koperasi dan relasinya itu one to many. Jadi satu pelabuhan itu bisa punya banyak koperasi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada relasi koperasi dan nelayan. Nah, koperasi dan nelayan ini, jadi koperasi ini dapat mendaftarkan nelayan. Jadi banyak koperasi yang bisa mendaftarkan banyak nelayan gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada nelayan dan ikan. Jadi nelayan ini kan bisa menangkap ikan gitu. Jadi ada hubungannya, banyak nelayan yang bisa menangkap banyak ikan gitu. Kemudian ada nelayan dan kapal. Jadi nelayan ini bisa memiliki kapal atau juga mengoperasikan kapal. Jadi banyak nelayan bisa mengoperasikan banyak kapal. Nah, kemudian untuk yang saja itu ada pelabuhan. Pelabuhan ini menampung kapal dengan relasinya itu one to many. Jadi satu pelabuhan bisa menampung banyak kapal. Dan selanjutnya ada pelabuhan dan ikan. Di sini pelabuhan ini kan kayak sebagai pusat untuk melakukan distribusi perikanan itu gitu. Jadi di sini pelabuhan mendistribusikan ikan dengan relasinya itu one to many. Tuh. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengenerate CDM ini ke physical data model. Nah, physical data model itu merupakan bentuk struktur data yang merepresentasikan bentuk fisiknya. Kalau CDM itu logis, jadi fisikal ini fisiknya gitu. Nah, untuk mengenerate-nya kita bisa klik tools yang ada di Power Designer, kemudian generate physical data model. Klik generate physical data model. Nah, sini generate new physical data model dan kita beri namanya. Misalkan di sini namanya TA3 SBD, Prak SBD. Prak SBD. PSBD gitu ya. PSBD. Kemudian DBMS-nya ini MySQL 5. Kemudian kita klik OK. Dan kita tunggu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa berikut merupakan PDM atau physical data model yang digenerate dari CDM yang telah dibuat sebelumnya. Jadi kalau di CDM kita itu bisa melihat bahwa di CDM itu ada relasi-relasinya kayak one to many, many to many gitu. Nah, sedangkan di PDM ini dia hanya ditunjukkan oleh garis lurus aja atau panah tanpa menunjukkan relasinya gitu. Nah, selanjutnya PDM ini bisa kita generate menjadi sebuah database SQL. Nah, bagaimana caranya? Kita cukup klik database, kemudian kita bisa database, generate database. Nah, kemudian kita pilih penyimpanannya. Di sini saya memilih simpannya di data-D, kemudian file namanya bisa kita ubah, misalkan di sini pelabuhan ikan. Nah, selanjutnya untuk di MySQL-nya kan 5 tadi, versi 5 karena sebelumnya kita memilih versi 5. Kemudian klik OK. Kita tunggu dan bisa kita lihat di sini kita klik edit. Nah, maka kita bisa melihat bahwa database dari CDM dan PDM telah tergenerate menjadi sebuah shortcode SQL. Di sini ya, jadi ada tabel kapal, terus ada tabel ikan, kapal, koperasi, nelayan, dan pelabuhan seperti sebelumnya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga video ini dapat dipahami dan bermanfaat. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.